Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali menjelaskan untuk tugas pendidikan anak tunanetra dari Bunda Tati di video yang kedua, yaitu tentang penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Penyebab kelainan mata sendiri dari segi medis dan kebidanan itu dibagi menjadi 3, yaitu pada masa prenatal atau dalam kandungan belum dilahirkan, yang kedua adalah masa perinatal atau saat anak itu dilahirkan, dan yang ketiga adalah masa pasca natal atau setelah anak dilahirkan. Kita akan bahas bersama-sama masing-masing dari ketiga bagian tersebut, yaitu yang pertama pada masa prenatal atau masih dalam kandungan ya. Seseorang atau anak itu mengalami kelainan mata pada saat dalam kandungan itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal dari dalam, yaitu yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan yang disebabkan oleh antara lain perkawinan sedarah, atau infeksi pada saat kehamilan, atau gangguan genetik, atau mungkin kelompok yang berisiko tinggi ketika hamil. Bisa jadi usia ketika hamil itu terlalu muda ataupun terlalu tua. Itu bisa mengakibatkan calon bayi mengalami resiko kelainan mata. Atau kalau dari faktor eksternal atau faktor dari luar, bisa jadi sang ibu ketika hamil tersebut dia menggunakan obat-obatan tertentu yang tidak dianjurkan untuk wanita hamil ya. Maka dari itu ketika hamil, ketika mengandung, disarankan ketika ada keluhan baik ringan, gejala-gejala ringan, itu kita tidak bisa asal membeli obat begitu aja seperti saat kita tidak hamil ya. Misalnya kalau kita pilek, batuk pilek sedikit, kalau kita tidak dalam masa kehamilan, kita bisa saja beli obat-obat di apotek, di warung biasa ya, ultraflu atau apa gitu. Tapi akan lain jadinya bila kita sedang hamil. Jadi walaupun kita hanya batuk pilek, itu disarankan kita periksa dulu ke bidan atau ke dokter obat apa yang bisa kita konsumsi, karena obat-obatan tersebut jika tidak cocok, terlalu banyak, terlalu berlebihan atau digunakan dalam waktu yang lama, yang kita pikir mungkin biasa saja tapi bisa berdampak kepada janin yang ada dalam kandungan. Selanjutnya dari faktor eksternal bisa jadi karena sang ibu memiliki penyakit menahun atau penyakit yang sudah lama sekali diderita, misalnya tuberkulosis. Bisa jadi karena infeksi penyakit kelamin, virus toksoplasma, atau resus yaitu kurang oksigen saat hamil. Pengalaman eksternal antara lain juga karena mungkin sang ibu mengalami pengalaman traumatik ya, baik berupa benturan atau mungkin penggunaan sinar X-ray yang terlalu sering dan lama ya, yang menyebabkan janin bisa mengalami kelainan mata. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan di bagian yang kedua, yaitu masa perinatal atau saat anak atau bayi itu dilahirkan. Penyebab terjadinya kelainan mata dari segi medis dan kebidanan di masa perinatal ini atau saat anak dilahirkan ini antara lain disebabkan oleh yang pertama adalah karena persalinan tidak spontan. Jadi ibu mengejan terlalu lama, kontraksi terlalu lama, bayinya tidak keluar-keluar lah, itu bisa menyebabkan kelainan pada mata juga. Atau persalinan yang prematur, jadi usia kehamilan belum 9 bulan 10 hari ya,
janinnya sudah mau keluar, mungkin usia 7 bulan atau 8 bulan ya. Jadi anaknya itu prematur sehingga bisa berisiko mengalami kelainan mata. Selanjutnya adalah kerusakan mata saat persalinan. Penyebabnya antara lain juga bisa karena penyakit kelamin, infeksi karena rubella atau cacar air, atau mungkin kelahiran sungsang, proses kelahiran dengan waktu yang lama, atau melahirkan dengan bantuan alat. Ya, bisa kita sering temui ya, karena ibu terlalu lama melahirkan saat mengejan atau anak terlalu lama di dalam padahal sudah waktunya dikeluarkan. Itu biasanya bidan atau dokter itu menggunakan seperti alat vakum dan lain-lain, dan ternyata itu penggunaannya bila tidak tepat juga akan menyebabkan risiko kelainan pada sang anak, baik itu kelainan mata atau kelainan yang lain. Yang terakhir adalah faktor kelainan mata saat kelahiran bisa jadi karena tulang ibu yang tidak proporsional. Jadi tulang panggul sang ibu itu selalu menentukan ya, sedikit banyak menentukan tentang janin yang akan dilahirkan. Jadi bila dirasa tulang panggul kita terlalu sempit, itu kita bisa menggunakan opsi kelahiran secara sesar, karena untuk mengurangi risiko sang anak lahir dengan kelainan pada mata atau yang lain. Untuk faktor yang ketiga adalah pada masa pasca natal atau postnatal, yaitu anak atau orang tersebut mengalami kelainan mata ketika sudah dilahirkan, baik ketika masih bayi, balita, remaja, ataupun sudah dewasa dan manula. Faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi ketika kelainan mata pada setelah kelahiran itu antara lain adalah infeksi bakteri, virus meningitis, atau mungkin bayi mengalami panas tinggi, kejang, step ya, itu juga bisa menyebabkan kelainan pada mata. Atau bisa jadi karena radang telinga, malaria, komplikasi, kurangnya gizi dan nutrisi. Itu bisa jadi dianggap sepele ya oleh ibu-ibu yang memiliki balita. Mungkin mereka menganggap anaknya yang penting kenyang, doyan makan, misalnya enggak suka makan sayur, tidak dipaksa atau diajari makan sayur, yang penting hanya makan roti-roti yang dia doyan aja. Itu tidak, ternyata bayi, balita, bahkan kita yang sudah dewasa dan orang tua sekalipun tentu membutuhkan gizi dan nutrisi yang cukup, karena kekurangan gizi dan nutrisi itu bisa menyebabkan kelainan tidak hanya pada mata tetapi juga bisa pada organ-organ yang lain. Selanjutnya adalah faktor ketika dilahirkan, kecelakaan bisa pada bayi, balita, remaja, dewasa, ataupun orang tua ya. Kecelakaan yang tidak bisa dihindari itu bisa menyebabkan banyak hal. Untuk itu dari anak-anak sampai orang tua, semua orang itu wajib waspada dan berhati-hati. Bisa jadi karena faktor selanjutnya keracunan, bisa keracunan makanan dan lain-lain sebagainya, atau memang dia terkena penyakit mata, antara lain penyakit seropalmia, yaitu penyakit yang kekurangan vitamin A. Untuk itu sangat dianjurkan selagi mata kita masih sehat, masih normal ya, cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A agar menjaga mata kita tetap sehat. Sebelum mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kelainan mata itu terjadi, alangkah baiknya bila kita itu menjaga dengan cukup mengkonsumsi gizi, nutrisi, dan juga vitamin A terutama.
Faktor selanjutnya adalah penyakit katarak ya. Biasanya penyakit katarak ini dialami oleh dewasa. Penyakit katarak ini biasanya menimpa untuk dewasa ke atas ya. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit katarak ini terjadi. Dan semuanya itu adalah faktor-faktor kelainan mata setelah anak atau bayi dilahirkan sampai dewasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Dalam hal ini, penyakit mata atau gangguan fungsi penglihatan itu ketika terjadi saat dilahirkan itu disebut dengan buta bawaan atau CB atau congenital blind. Jika penyakit mata tersebut atau gangguan penglihatan tersebut terjadi beberapa waktu setelah dilahirkan, jadi bisa jadi ketika masih bayi, balita, dewasa atau sudah tua ya, pokoknya setelah dia dilahirkan itu disebut dengan buta didapat atau AB. Penyebab utama timbulnya kebutaan di Indonesia masih tinggi dikarenakan oleh penyakit trachoma ya, yaitu degenerasi penurunan anatomi dan fisiologis. Itu antara lain karena memang faktor U ya, usia tua. Dan penyebab yang lain adalah ketika anak atau seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan. Karena kita membahas tentang penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau kesalahan perlakuan terhadap mata ya, penyakit-penyakitnya bisa dikelompokkan menjadi banyak hal atau banyak penyakit yang menyebabkan itu. Antara lain yang pertama seperti tadi sudah saya jelaskan adalah kurangnya vitamin A. Kekurangan vitamin A itu membuat kornea ini kering ya, kekeringan kornea sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Penyakit akut berikutnya yang bisa mempengaruhi penglihatan adalah diabetes. Diabetes ini biasanya terjadi karena pola hidup dari seseorang yang kurang sehat, suka makanan cepat saji, apalagi suka manis-manis ya. Untuk penyakit selanjutnya terjadi karena infeksi sistemik. Infeksi sistemik ini bisa jadi karena virus, jamur ataupun karena serangga. Penyakit berikutnya yang bisa mempengaruhi bisa jadi karena kelainan genetik. Kelainan genetik itu bisa disebabkan yang saya sebutkan di awal adalah karena perkawinan sedarah yang menyebabkan distrofi kornea. Selanjutnya adalah karena trauma, baik trauma benturan, cahaya, ataupun trauma-trauma yang lain ketika masih dalam kandungan ya, sehingga ataupun trauma-trauma yang lain yang dialami ketika anak atau seseorang itu sudah dilahirkan. Bisa jadi jatuh, kebentus ya, terus sarafnya ini seperti apa, akhirnya menyebabkan dia mempunyai kelainan mata atau bahkan kebutaan. Penyakit akut berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu hipertiroid, timbunan lemak di belakang bola mata. Nah, hipertiroid itu merupakan timbunan lemak yang tumbuh berada di belakang bola mata ya. Tentu saja karena tumbuhnya di belakang bola mata pasti akan menyebabkan fungsi penglihatan itu
berkurang atau bahkan hilang ya. Penyakit akut yang lain yang bisa menyebabkan gangguan fungsi penglihatan adalah radang konjungtiva. Radang konjungtiva ini merupakan suatu penyakit yang penyebabnya karena virus TBC atau tuberkulosis lah. Itu semua penjelasan singkat yang berhasil saya rangkum dari penjelasan yang lengkap dari Bunda Tati ya. Semoga bisa dimengerti, bisa paham, dan semoga kita semua bisa menjaga kesehatan diri kita, bukan hanya dari mata tetapi kesehatan keseluruhan, agar kita tetap hidup sehat, bisa beraktivitas dengan baik ya. Bukan hanya dari segi mata tetapi keseluruhan yang ada dalam tubuh kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.